Baik, selamat malam Pak. Sebelum saya mempresentasikan hasil dari makalah saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Heni Hasratwati Mendrova dari semester 5 dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Bapak Daris Purba SEIMSI. Adapun judul dari makalah saya Pak, yaitu identifikasi peluang bisnis dan rumusan ide proyek bisnis. Langsung saja Pak, masuk dalam pendahuluan, yaitu satu, latar belakang. Industri kecantikan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan perkembangan tren, kecantikan yang lebih memperhatikan kualitas bahan baku dan dampaknya terhadap lingkungan. Tentunya kita tahu kalau kecantikan ini juga bukan hanya dilakukan oleh para kaum perempuan, termasuk juga laki-laki. Dengan demikian, keberlanjutan dalam bisnis ini bukan hanya soal bahan baku yang digunakan, tetapi juga cara produk yang dikemas dan dipasarkan kepada konsumen. Bab 1, yaitu identifikasi proyek bisnis. Nama bisnis yaitu Green Glow Beauty, Green Glow Beauty adalah perusahaan kecantikan yang menawarkan produk perawatan kulit berbahan alami dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan. Green Glow Beauty juga mengutamakan kemasan ramah lingkungan untuk mendukung pengurangan sampah plastik dan mendukung keberlanjutan. Visi dan misi dari Green Glow Beauty yaitu visi menjadi brand kecantikan terkemuka yang menyediakan produk perawatan kulit alami dan ramah lingkungan dengan kualitas terbaik. Misi yaitu 1. Menyediakan produk kecantikan alami dan efektif untuk konsumen. 2. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dalam industri kecantikan. 3. Mengurangi dampak lingkungan dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan dan bahan baku alami. Alasan memilih bisnis ini yaitu 1. Tren kecantikan alami, kesadaran lingkungan yang meningkat, potensi pasar yang besar. Bab 2 yaitu analisis aspek pasar. Target pasar yaitu 1. Demografi, mayoritas wanita, namun produk juga terbuka untuk pria dengan produk perawatan kulit tertentu. 2. Psikografis, yaitu peduli dengan kesehatan kulit dan produk kecantikan yang alami, menyukai produk yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi tubuh, memiliki kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan ingin mendukung produk yang etis. Ketiga yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar terdiri dari pekerja yang profesional, pencinta lingkungan, dan ibu rumah tangga. Kedua yaitu harga jual. Green Glow Beauty akan menggunakan strategi harga premium dengan mempertimbangkan kualitas bahan baku dan proses pembuatan yang ramah lingkungan. Kedua yaitu tempat jualan. Di antaranya 1. E-commerce, yaitu memanfaatkan platform digital seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada untuk menjual online yang memudahkan konsumen untuk membeli produk. Kedua, toko fisik, yaitu menyewa ruang di pusat perbelanjaan strategis. Ketiga, salon atau spa, yaitu bekerja sama dengan salon kecantikan dan spa yang menyediakan perawatan alami. Keempat yaitu cara marketing. 1. Sosial media marketing. Kedua, influencer collaboration. Ketiga, konten dari marketing. 4. Promosi dan event. Bab 3 yaitu analisis aspek teknis. 1. Desain tempat toko fisik. Desain toko yang mengusung konsep minimalis dan alami dengan nuansa hijau, menggunakan bahan kayu dan daur ulang dan tanaman hidup untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. E-commerce. 2. E-commerce, yaitu website akan dirancang dengan tampilan yang bersih, mudah dinavigasi, dan mobile friendly. Kedua yaitu teknologi yang digunakan, di antaranya platform e-commerce. Kedua, social media integration. Ketiga, software management inventaris.
yaitu untuk melacak stok produk secara real time dan mempermudah proses pemesanan bahan baku. Ketiga yaitu alat dan mesin yang digunakan. Mesin diantaranya mesin penggunaan otomatis, 2 peralatan produksi, 3 labeling machine. Bab 4 yaitu analisis aspek keuangan. 1. Proyeksi keuangan terdiri dari modal awal, pendapatan bulanan, pengeluaran bulanan, dan lama balik modal. Kedua yaitu proyeksi laba rugi. Tentunya dalam suatu bisnis atau usaha kita mengalami laba ruginya. Ada saatnya barang yang kita produksi itu meningkat atau banyak yang tertarik, dan ada saatnya juga down ketika orang lain atau konsumen memiliki ketertarikan dengan barang-barang baru atau produk-produk baru. Apalagi pada skincare sekarang, sekarang banyak perempuan yang ketika melihat ada produk baru atau merek baru, mereka lebih memilih yang baru dibandingkan dengan yang biasa mereka pakai gitu. Sekarang bab 5 yaitu analisis aspek manajemen hukum dan lingkungan. 1. Izin yang harus diperoleh. Diantaranya SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. 2. BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3. TDP yaitu Tanda Daftar Perusahaan. 4. NPWP yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak. Kedua, struktur karyawan yang terdiri dari manajer umum yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional bisnis yang menangani layanan pelanggan di toko fisik dan online. Ketiga yaitu dampak lingkungan yang terdiri dari sampah. Kedua, asap dan kebisingan. Ketiga, parkir. Dan keempat, edukasi lingkungan. Sekarang masuk pada kesimpulan, yaitu berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang terdapat dalam laporan ini, berikut adalah kesimpulan dari rencana bisnis Green Glow Beauty secara keseluruhan. 1. Identifikasi proyek bisnis. Green Glow Beauty adalah bisnis yang bergerak di dalam bidang kecantikan dengan fokus pada produk perawatan kulit alami dan ramah lingkungan. Alasan saya memilih bisnis ini adalah karena adanya tren kecantikan berbahan alami yang semakin diminati serta meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keberlanjutan. Yang kedua yaitu analisis dari aspek pasar, yaitu target pasar, harga jual, tempat jualan, dan strategi pemasaran. Ketiga yaitu analisis aspek teknis, yaitu desain tempat usaha yang didesain dengan konsep alami dan minimalis. Kedua, teknologi yang digunakan termasuk platform e-commerce. Ketiga, alat dan mesin yang digunakan untuk produksi dan pengemasan memastikan kualitas produk yang tinggi. Keempat yaitu analisis aspek keuangan. Yang dibutuhkan yaitu modal awal, pengeluaran bulanan. Bisnis ini diperkirakan dapat balik modal dalam waktu 18-24 bulan. Kelima yaitu analisis aspek manajemen hukum dan lingkungan. Semua izin yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini seperti SIUP, BPOM, dan TDP telah dipertimbangkan dan akan diurus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kesimpulan umum yaitu Green Glow Beauty memiliki potensi besar untuk sukses di pasar kecantikan, terutama dengan adanya kesadaran yang semakin tinggi terhadap pentingnya produk kecantikan alami dan ramah lingkungan. Dengan strategi yang matang dalam hal pemasaran, teknis, keuangan, serta perhatian terhadap aspek hukum dan lingkungan, Green Glow Beauty diharapkan dapat berkembang pesat dan memberikan kontribusi positif terhadap industri kecantikan yang berkelanjutan. Baik Pak, demikian aja hasil dari makalah saya. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika ada kritik dan saran dari Bapak, boleh dipersilakan. Terima kasih Pak. Selamat malam.